Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Bayu Gumlar dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 12. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang gelombang bunyi fisika. Selanjutnya, daftar isi. 1. Pengertian gelombang bunyi. 2. Karakteristik dan sifat-sifat gelombang bunyi. 3. Menghitung cepat lambat gelombang bunyi. 4. Contoh soal dan penyelesaian. Selanjutnya, pertama, gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium merambat bunyi, dan frekuensi yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau bisa disebut dengan audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Selanjutnya, berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih kecil 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. 2. Audiosonik, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, karakteristik gelombang bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Sifat-sifat gelombang bunyi. 1. Refleksi. 2. Refraksi. 3. Difraksi. 4. Efek Doppler. 5. Interferensi. 6. Pelayangan bunyi. Rumus gelombang bunyi. Rumus gelombang bunyi itu yang utama ada V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi atau bisa disingkat dengan M per S, S sama dengan jarak tempuh atau bisa disingkat dengan M, T sama dengan waktu atau bisa disingkat dengan S. Rumus gelombang bunyi bisa terbagi juga menjadi 3, yaitu melalui zat padat, yang dirumuskan sebagai V sama dengan akar epsilon per rho, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi atau bisa juga disingkat dengan M per S, epsilon sama dengan modulus Young atau bisa disingkat dengan N per M persegi, rho sama dengan massa jenis atau bisa disingkat dengan Kg per M kubik. 2. Melalui zat cair, V sama dengan akar beta per rho, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi atau bisa disingkat dengan M per S, beta sama dengan modulus bulk atau bisa disebut dengan N per meter persegi, rho sama dengan massa jenis atau bisa disingkat dengan Kg per M kubik. 3. Melalui udara atau gas, V sama dengan akar gamma RT per M, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi atau bisa disingkat dengan N per S, gamma sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum atau bisa disingkat dengan J per mol K, T sama dengan suhu gas, M sama dengan massa molekul relatif gas. Contoh-contoh dari sifat-sifat gelombang bunyi. 1. Refleksi, yaitu ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan kaca, batu, ataupun besi. Bisa dilihat seperti gambar yang sudah saya berikan di sebelah kanan. Ya, selanjutnya 2. Refraksi, yaitu refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah sin I per
sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan N2 kali 1. Di mana I sama dengan sudut datang gelombang atau bisa disingkat juga dengan derajat, R sama dengan sudut bias gelombang, lambda 1 sama dengan panjang gelombang 1, lambda 2 sama dengan panjang gelombang 2, V1 sama dengan panjang gelombang 1, V2 sama dengan panjang gelombang 2. Selanjutnya, difraksi. Sifat difraksi atau pelunturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi akan dilenturkan. Contohnya, ialah penyebaran cahaya yang disebabkan karena adanya penghalang. Apabila ukuran penghalang cahaya semakin kecil, maka penyebaran gelombangnya akan membesar. Penghalang yang dimaksud merupakan celah difraksi. Selanjutnya, interferensi gelombang terjadi apabila ada dua bunyi saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Beda lintasan dengan interferensi konstruktif atau bisa juga disebut dengan pola gelombang yang saling menguat adalah dengan rumus delta S sama dengan N dikali lambda. Beda lintasan dengan interferensi destruktif atau bisa juga disebut dengan pola gelombang yang saling melemah. Dengan rumus delta S sama dengan kurung buka N ditambah 1/2 kurung tutup dikali lambda. 5. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Dengan rumus Fp sama dengan V kurang lebih Vp per V kurang lebih Vs dikali Fs, di mana Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi atau bisa juga disingkat dengan Hz, V sama dengan cepat rambat bunyi atau bisa juga disingkat dengan M per S, Vp sama dengan kecepatan pendengar, Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin atau bisa disingkat dengan Vw, Odo Ligula Eget Dolor. Fp sama dengan kurung buka V kurang lebih Vw kurung tutup Vp per kurung buka V kurang lebih Vw kurung tutup Vs dikali Fs. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif atau destruktif yang disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi secara berurutan. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu F1 sama dengan F1 dikurang F2, di mana F1 sama dengan frekuensi layangan bunyi, F1 dan F2 frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Contoh soal dan penyelesaiannya. Seorang pemuda mengendarai motornya bergerak dengan 36 km per jam saling mendekat dengan sebuah ambulan yang membunyikan sirine berfrekuensi 600 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 M per S, frekuensi yang didengar pengendara motor 700 Hz, maka berapakah kecepatan mobil ambulan? Jawab. Vp sama dengan 36 km per jam sama dengan 36.000 meter per 3.600 S sama dengan 10
ms. Fs sama dengan 600 Hz, V sama dengan 340 M per S, Vp sama dengan 700 Hz. Yang ditanya adalah Vs. Nah, kita masukin dulu nih rumusnya. Vp per Vs sama dengan V kurang lebih Vp. Kita masukin Fp-nya itu 700, Fs-nya itu 600. Sama dengan 340 ditambah 10 per 340 dikurang Fs. Terus 7 per 6 sama dengan 350 per 340 dikurang Vs. Habis itu 7 kurang buka 340 dikurang Vs kurang tutup sama dengan 350 dikali 6. 340 dikurang Vs sama dengan 350 dikali 6 per 7. 340 dikurang Vs sama dengan 300. 340 dikurang 300 sama dengan Vs. Vs sama dengan 40. Soal kedua, seorang pria berdiri di samping sumber bunyi yang frekuensinya 676 Hz. Sebuah sumber bunyi lain dengan 676 Hz mendekati si pria tersebut dengan kecepatan 2 M per S. Bila kecepatan rambat bunyi dalam udara adalah 340 M per S, maka si pria tersebut akan mendengar layangan dengan frekuensi. Mari kita jawab. V1 sama dengan 2 M per S, Vp sama dengan 0, Fs sama dengan 676 Hz. Rumus Fp sama dengan V ditambah Vp per V dikurang Vs Fs sama dengan 340 ditambah 0 per 340 dikurang 2. 676 sama dengan 680. Selanjutnya layangan delta F sama dengan F1 dikurang F2 sama dengan 680 dikurang 676. Nah, sudah ketemu hasilnya, yaitu hasilnya 4 Hz. Berarti si pria tersebut akan mendengar layangan dengan frekuensi 4 Hz. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.